Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya dari Wasauki. saya Rangga Azril, Saya Muzaki Ibrahim. Saya Linda Putri. Saya Cecilia Valencia. Saya Farana. ingin mempresentasikan alat optik teropong. Simak videonya ya. Jangan lupa Tidak. subscribe. Oke, kali ini kita akan menjelaskan apa itu definisi dari teropong itu sendiri, guys ya. Nah, jadi itu teropong itu adalah alat optik yang digunakan untuk melihat objek yang sangat jauh, dan alat optik teropong ini digunakan oleh manusia untuk melihat objek-objek untuk membantu melihat objek-objek yang sangat jauh. Nah, contohnya itu kayak kita yang dekat aja kita liatin suatu pemandangan lewat teropong. Biasanya kayak liatin gunung atau tentara-tentara yang juga memantau musuh-musuhnya. Ya. Dan teropong sendiri itu dibagi terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu adalah teropong bias yang menggunakan beberapa lensa untuk menangkap sinar dan membiaskan sinar yang datang dari benda. Beberapa contoh teropong bias yaitu Teropong bintang, teropong bumi, dan teropong panggung. dan yang kedua itu ada teropong pantul. Teropong pantul itu yang terdiri dari beberapa cermin dan lensa sebagai pemantul dan pembias sinar datang. Dan kali ini saya dan Rangga akan menjelaskan teropong bumi. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang berada di teropong bumi itu. Yang pertama itu ada lensa objektif. Lensa objektif itu lensa yang digunakan untuk untuk melihat objek, dan lensa itu dekat dengan objek yang akan diamati. Sedangkan terus ada lagi selanjutnya itu ada prisma. Prisma ini sebagai lensa pembalik. Lensa pembalik berfungsi membalik bayangan dari lensa objektif agar teramati seperti keadaan aslinya oleh lensa okuler. Nah, lensa okuler itu yang dekat oleh mata kita, atau bisa disebut juga yang kita lihat sebagai pengamatan itu namanya lensa okuler. Nah, di sini juga ada cara kerja teropong bumi. Yang pertama, teropong bumi menggunakan 3 lensa cembung, yakni sebagai lensa okuler, lensa pembalik, dan juga lensa objektif. Nah, yang kedua, sifat bayangannya itu maya, tegak, dan diperbesar. Dan yang ketiga, lensa pembalik ini berfungsi membalik bayangan dari lensa objektif agar teramati seperti keadaan aslinya. Nah, jadi itu sinar datang dari lensa objektif, lalu dipantulkan oleh lensa pembalik, yaitu berbentuk dengan prisma. Jadi pemantulan pertama 1, 2, 3, 4, lalu menuju ke mata si pengamat. Itu adalah cara kerja teropong bumi. Berikut kami akan menjelaskan beberapa rumus yang digunakan untuk menghitung panjang teropong dan pembesaran teropong bumi. Nah, di sini saya ingin menggunakan rumus dari teropong bumi. Perbesaran teropong bumi, rumusnya itu M besar sama dengan FOB per FOA. Nah, kalau mencari panjang teropong bumi itu rumusnya B kecil sama dengan FOB ditambah 4 dikali FP ditambah FOA. M besar itu perbesaran, B kecil itu panjang, FOK itu lensa okuler, FOB itu lensa objektif, dan FP itu lensa pembalik. Nah, di sini saya ada contoh soal. Contohnya itu teropong bumi dengan jarak fokus lensa objektif, pembalik, dan okuler. Masing-masing 40 cm, 15 cm, dan 5 cm. Supaya mata tidak berakomodasi, maka panjang teropong adalah. Nah, di sini diketahui lensa objektifnya itu 40 cm ya, teman-teman. Nah, lensa pembaliknya itu 15 cm dan lensa okulernya itu 5 cm ya, teman-teman. Nah, yang ditanya itu adalah panjang teropong, maka yang ditanya itu adalah D.
B kecil sama dengan FOB ditambah 4 kali FP ditambah FOK. FOB-nya itu 40 cm dimasukin ke sini dikali ditambah 4 dikali FP. FP-nya itu 15 cm ya teman-teman. Terus ditambah FOK. FOK-nya itu 5 cm. Jadi 40 ditambah 60. 60 itu hasil dari 4 dikali 15. Terus ditambah 5. Hasilnya itu 15 cm ya teman-teman. Oke, jadi di sini kami berdua ingin menjelaskan tentang teropong bintang. Apa yang kalian ketahui tentang teropong bintang? Teropong bintang adalah teropong yang digunakan untuk mengamati benda-benda langit seperti planet, bintang, dan asteroid. Yaitu mempunyai dua lensa cembung yang bersifat positif. Nah, selain itu dia mempunyai dua lensa juga, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Nah, di sini tuh dia mempunyai beberapa jenis. Pertama, teropong bintang pada reflektor. Nah, kalau teropong bintang pada reflektor ini dia itu menggunakan pengukuran cahayanya menggunakan lensa. Sedangkan kalau teropong bintang yang reflektor dia itu menggunakan cahaya. Dan satu lagi itu terdapat teropong bintang katadioptrik, dia itu campuran dari reflektor dan reflektor yang menggunakan dua medium untuk mengakumulasi cahaya. Selanjutnya, cara kerja teropong bintang. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler pada teropong bintang bersifat maya, terbalik dan diperbesar. Pengamatan pada teropong bintang dilakukan oleh mata yang tidak berakomodasi maksimum. Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif akan jatuh di tepat di fokus lensa objektifnya. Oke, baik. Setelah itu kami juga akan menjelaskan rumus-rumus teropong bintang nih, guys. Oke, berikut rumus dari teropong bintang. Yang pertama, rumus teropong bintang itu ada dua. Yang pertama itu ada perbesaran teropong bintang yang mempunyai rumus M besar sama dengan FOB per FOK. Yang kedua ada panjang teropong bintang yang mempunyai rumus D sama dengan FOB plus FOK. Di sini M itu adalah perbesaran, D itu adalah panjang, FOK itu adalah lensa okuler, dan FOB itu adalah lensa objektif. Nah, di sini ada soal. Sebuah teropong bintang mempunyai jarak fokus objektif dan okuler 2,5 meter dan 5 cm. Digunakan untuk mengamati sebuah bintang menjauh atau hingga tanpa akomodasi. Maka panjang teleskop dan kebesaran sudut teleskop adalah diketahui FOB-nya itu adalah 2,5 meter kan. Jadi kita jadiin dulu ke cm jadi 200 cm. Terus FOK-nya 5 cm. Nah, yang ditanya itu adalah panjang sama kebesaran sudutnya. Nah, jawab D sama dengan FOB plus FOK dimasukin 250 plus 5 hasilnya 255 cm. Yang kedua M-nya FOB per FOK sama dengan 250 dibagi 5 sama dengan 50 kali.